12477 kelas PGMI 3C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan-pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Helna Nelis, MPD. Langsung saja yang saya akan bahas, yakni yang pertama, hakikat pendekatan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, jenis-jenis pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Untuk hakikat dalam pembelajaran, mencakup yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, yang keempat manfaat. Untuk pengertian dari pendekatan dalam pembelajaran yaitu cara pandang atau perspektif umum yang digunakan oleh guru dalam merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini merupakan landasan teoritis yang memadu penggunaan metode dan strategi pengajaran. Pendekatan ini juga bisa berfokus pada bagaimana siswa belajar, bagaimana materi disampaikan, serta bagaimana hubungan antara guru dan siswa terjalin dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini juga digunakan oleh guru untuk merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta menekankan kemerdekaan dalam belajar. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kompetensi, potensi, dan minat individu siswa dengan memberikan ruang untuk eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua yaitu tujuan pendekatan dalam pembelajaran. Ada beberapa tujuan, diantaranya yang pertama yaitu mendorong kemandirian siswa. Siswa diharapkan mampu mengelola proses belajar sendiri, sehingga dapat belajar dengan lebih mandiri, kreatif, dan kritis. Sehingga memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih metode dan cara mereka yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang kedua itu mengembangkan potensi individu. Setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik mereka. Melalui pendekatan pembelajaran, yang ketiga yakni fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, baik dari segi waktu, materi, maupun cara penyampaiannya. Pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual bertujuan untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran melalui pengalaman langsung yang berkait dengan kehidupan nyata. Dengan cara ini, siswa dapat lebih memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Tujuan yang kelima yaitu meningkatkan kompetensi abad ke-21. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa yang akan datang dengan mengembangkan keterampilan yang relevan seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta literasi teknologi dan informasi. Yang keenam yakni membentuk karakter pelajar Pancasila. Salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka adalah membentuk siswa menjadi individu yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang dikembangkan meliputi kemandirian, gotong royong, aktivitas, serta kemampuan untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi yang pertama itu memfasilitasi kemandirian siswa. Siswa didorong untuk lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menentukan cara belajar yang paling efektif bagi dirinya, dengan guru sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu meningkatkan relevansi pembelajaran. Dengan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan berbasis proyek, siswa dapat belajar melalui situasinya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan dan konteks dunia nyata. Yang ketiga yaitu
mengembangkan keterampilan abad ke-21. Fungsi pendekatan ini juga untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dan dunia kerja di masa depan. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi menjadi fokus pengembangan yang penting dalam kurikulum Merdeka. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi belajar. Pendekatan yang berpusat pada siswa bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam memilih metode dan gaya belajar. Siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar secara aktif. Yang kelima yaitu mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator. Pendekatan ini memfasilitasi peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan mereka, memecahkan masalah, dan mengembangkan potensi pribadi. Yang keempat, yakni manfaat pendekatan dalam pembelajaran. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar kepada siswa. Pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar dan minat siswa membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Pendekatan yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar seperti pendekatan kontekstual dan inquiry membantu siswa memahami dan mengingat materi lebih baik. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Pendekatan yang berpusat pada siswa mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, baik dalam hal berpikir mandiri maupun kerjasama dengan teman-temannya. Yang keempat yaitu menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Pendekatan yang beragam memungkinkan siswa belajar melalui berbagai cara seperti diskusi, eksperimen, proyek, atau memecahkan masalah. Sehingga proses belajar tidak monoton dan lebih dinamis. Yang kelima yaitu mengakomodasi keragaman siswa. Pendekatan dalam pembelajaran memungkinkan guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan individu siswa, seperti kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus, sehingga semua siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Metode ini juga menitik beratnya proses untuk memiliki hasil akhir serupa produk atau layanan, tergantung permasalahan yang diberikan. Sehingga murid diberikan kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, sehingga menciptakan hasil serupa sebuah produk. Menurut Fatur Rahman, PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Metode ini sangat dipengaruhi oleh kreativitas murid di kelas, sehingga murid akan terlihat dalam merancang, mengembangkan, dan menciptakan situasi untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek antara lain, yang pertama, bermula dari pertanyaan. Pembelajaran dimulai dari pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat diberi penugasan kepada siswa dan melakukan suatu aktivitas. Yang kedua yaitu merancang kegiatan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian kegiatan proyek. Yang ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas.
Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahapan ini membuat deadline penyelesaian proyek, membimbing siswa membuat cara yang sesuai dan berhubungan dengan proyek, dan meminta siswa untuk membuat penjelasan ataupun alasan dan pemilihan suatu cara. Yang kelima yakni guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama penyelesaian proyek. Monitoring dilakukan oleh guru sebagai mentor. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang berupa kartu kendali. Yang keenam, melakukan penilaian. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa. Yang ketujuh yaitu refleksi pengalaman yang didapat. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dilakukan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Yang kedua, yakni pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Menurut Saputra, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang memusatkan pada pemecahan masalah melalui berpikir kritis. Pembelajaran berbasis masalah berfokus pada siswa untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri dengan cara mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, meneliti, menyimpulkan, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Mereka bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, mengembangkan strategi penyelesaian masalah, dan mempresentasikan solusi mereka, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah. Dengan prosesnya, mereka mengembangkan keterampilan kritis, memikirkan analisis, kerja tim, dan pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Langkah-langkah yang struktur untuk memecahkan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Siswa diberikan sebuah masalah kompleks yang mewakili situasi dunia nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, yakni menganalisis masalah. Siswa mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut, mengumpulkan informasi dan memahami konteks masalah. Yang ketiga, mengembangkan pertanyaan. Siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk memahami lebih dalam masalah yang ada. Yang keempat, meneliti dan eksplorasi. Siswa melakukan penelitian mandiri untuk mencari informasi yang dibutuhkan guna menjawab pertanyaan mereka dan memecahkan masalah. Yang kelima, analisis dan sintesis. Siswa menganalisis data yang mereka kumpulkan, menyintesis informasi, dan menghubungkan konsep-konsep yang relevan. Yang keenam, merumuskan solusi. Siswa menghasil solusi kreatif dan inovatif untuk masalah yang mereka hadapi. Yang ketujuh yaitu presentasi dan refleksi. Siswa mempresentasikan kerja mereka kepada kelompok atau kelas sebagai pemikiran dan solusi serta merefleksikan proses pembelajaran mereka. Dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak hanya satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Guru perlu menyusun bahan pelajaran, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas harian, baik yang dikerjakan di kelas maupun yang di rumah, dan asesmen akhir dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut. Minat atau hal yang disukai peserta didiknya dalam belajar, dan bagaimana cara menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didiknya. Elemen yang berdiferensiasi dalam pembelajaran ada 4 aspek yang ada dalam kendali guru. Yang pertama yaitu konten. Nah, konten yang dimaksud adalah apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelasnya. Yang kedua yaitu proses. Proses yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas.
Kegiatan yang dimaksud ini bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajar di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkolerasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ini tidak diberi penilaian dan berupa angka, melainkan penilaian kualitatif, yaitu berupa catatan-catatan umpan balik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu produk. Nah, untuk produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan pembahasan materi pelajaran selama 1 semester. Nah, untuk produk sendiri sifatnya sumatif dan perlu diberi nilai. Produk dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Maka harus dibuat sistem penilaian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota kelompoknya dan mengerjakan produk tersebut. Produk yang akan dikerjakan oleh peserta didik tentu saja harus berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Yang keempat yaitu lingkungan belajar. Nah, untuk lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Misalnya, guru dapat menyiapkan beberapa susunan tempat duduk peserta didik yang ditempelkan di papan pengumuman kelas, sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Jadi, peserta didik dapat duduk di kelompok besar atau kecil yang berbeda-beda. Dapat juga bekerja secara individual maupun berpasang-pasangan. Pengelompokan juga dapat dibuat berdasarkan minat peserta didik yang sejenis maupun tingkat kesiapan yang berbeda-beda, tergantung tujuan pembelajarannya. Contoh penerapan dalam pembelajaran berdiferensiasi, contohnya yaitu siswa yang sudah menguasai materi dapat mengerjakan soal-soal yang lebih menantang. Sedangkan siswa yang masih kesulitan dapat diberikan soal-soal yang lebih sederhana atau bantuan tambahan. Yang keempat yakni pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran berbasis inquiry adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Menurut Abidin, model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, dan isu tertentu. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry yang pertama yaitu guru mengondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Tahap yang keempat yaitu mengumpulkan data. Guru membimbing peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir, mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu menguji hipotesis. Guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan
yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada peserta didik data mana yang relevan. Yang kelima yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial membantu siswa mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Siswa yang memiliki keterampilan sosial yang baik cenderung lebih sukses dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam karir dan hubungan pribadi. Siswa yang mampu bersikap empati akan lebih mungkin untuk menjalin hubungan yang positif dengan teman-temannya. Pembelajaran sosial dan emosional juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mental siswa dengan pemahaman diri yang baik dan mampu mengelola emosi. Siswa akan lebih tahan terhadap stres dan tekanan mental. Ini juga dapat membantu mencegah masalah kesehatan mental di masa yang akan datang. Pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional adalah bagian yang tidak terpisah dari pendidikan yang holistik. Ini memiliki dampak besar pada perkembangan siswa, membantu mereka menjadi individu yang lebih baik dalam hal keterampilan sosial, regulasi emosi, dan empati. Pendidikan yang sukses tidak hanya menghasilkan akademis yang cerdas, tetapi juga individu yang kuat secara emosional dan sosial, sikap untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang layak pada pembelajaran sosial dan ekonomi dalam sistem pendidikan kita, dimulai dari dalam kelas di setiap mata pelajaran. Yang ketujuh yakni pembelajaran campuran atau blended learning. Istilah blended learning berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari dua kata blended and learning. Blended adalah campuran, kombinasi yang baik, sedangkan learning adalah pembelajaran. Pembelajaran campuran adalah suatu metode pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran konvensional dengan materi online secara sistematis. Menurut Graham, pembelajaran campuran yaitu kombinasi dari dua model pendidikan yang berbeda, pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran elektronik atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbeda teori-teori pembelajaran. Pembelajaran campuran dikaitkan dengan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, di mana siswa memiliki tingkat kontrol yang berbeda atas proses belajar mereka sendiri. Pembelajaran campuran tujuannya adalah untuk membangun keseimbangan antara pembelajaran tatap muka dan online. Keseimbangan yang dimaksud dapat berubah dari satu materi ke materi yang lainnya, karena fitur dasar dari beberapa pelajaran bahwa pembelajaran tatap muka yang paling banyak digunakan. Sementara pada pembelajaran lain, pembelajaran online juga lebih banyak digunakan. Yang kedelapan yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang relevan dengan konteks profesional atau industri tertentu. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian kompetensi yang dapat diukur dan diobservasi dalam situasi nyata. Manfaat pembelajaran berbasis kompetensi. Pertama, meningkatkan pemahaman praktis. Pembelajaran berbasis kompetensi membantu individu memperoleh pemahaman yang lebih praktis tentang pekerjaan atau peran profesional. Mereka tidak hanya mempelajari teori, tapi juga menerapkan dalam konteks nyata. Yang kedua yaitu
Pengembangan keterampilan kontekstual. Pembelajaran berbasis kompetensi memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan kontekstual yang relevan dengan bidang profesional mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis kompetensi mendorong individu untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dengan berlatih dan situasi nyata yang meniru tantangan. Mereka dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi solusi, dan mengambil tindakan yang efektif. Mungkin sekian materi mengenai pendekatan-pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.